Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kepada kita, ittaqullah, ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Jelas takwa dalam hati, akan tetapi takwa kalau tidak dibuktikan dengan amal soleh maka tidak bertakwa. Oleh karena itu, takwa adalah larangan ditinggal, perintah dilakukan. Kenapa? Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Karena kita yakin, kita sama-sama memahami tidak ada kematian dalam artian kehidupan berakhir. Yang ada adalah kematian dalam artian pindah hidup. Kita tidak seperti hewan yang mati dan berakhir. Kita melanjutkan hidup di alam selanjutnya. Maka kematian adalah antara dua. Kita istirahat dari kesulitan atau kita memulai kesulitan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ittaqullah. Larangan tinggalkan. Ittaqullah. Perintah lakukan. Kenapa sih? Bukankah kita akan hidup setelah kematian? Yang mati itu hidup. Yang mati itu mendengar. Yang mati itu dikubur. Tapi mendengar gesekan sendal kita ketika kita pulang. Tidak ada kematian berarti kehidupan berakhir. Oleh karena itu kita berhitung di dunia ini untuk keselamatan kita di akhirat. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita sama-sama sadar bahwa misi hidup adalah membebaskan diri dari api neraka. Misi hidup. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Seluruh manusia di neraka. Seluruh manusia. Lafi khusrin di situ bukan rugi karena perdagangannya rugi, rugi karena nggak jadi juara. Tapi rugi di situ adalah seluruh manusia, innal insana, seluruh manusia lafi khusrin, di neraka. Kecuali illal ladzina amanu, 4 hal yang menyelamatkan. Amanu, beriman, enggak cukup. Wa amilus sholihat, beramal soleh, enggak cukup. Wa tawasau bil haq, harus istiqomah sampai akhir hayat tetap beriman dan beramal soleh. Untuk istiqomah, tawasau bil haq itu istiqomah. Untuk istiqomah tetap memegang tauhid, tetap memegang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tetap beramal soleh di atas tauhid, harus sabar. Maka wa tawasau bis sabr. Hadirin rahimakumullah, misi kita jelas. Kita ingin membebaskan diri kita masing-masing dari ancaman neraka. Ada sebagian mengatakan kami ingin masuk surga, doanya kurang lengkap. Kami ingin masuk surga tanpa mampir ke neraka. Mampir di neraka 1 jam, 2 jam, subhanallah, subhanallah. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa misi hidup kita adalah mengamankan azab Allah, baik di alam kubur, ataupun ketika kiamat, ataupun ketika padang mahsyar. Apakah kita sadar di padang mahsyar kita akan berdiri 50.000 tahun menunggu dihisab? 50.000 tahun bukan waktu yang sebentar. Maka mereka adalah bodoh apabila berpikir kehidupan dunia, lupa kehidupan setelah kehidupan dunia. Bodoh. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah
Siapa mereka yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut wa aktsaruhum istidadan lil maut. Paling banyak mengingat kematian, makanya ziarah kubur dianjurkan karena mengingat kematian. Yang kedua, paling banyak mempersiapkan diri menuju kematian. Bukan mempersiapkan lahan kuburan, bukan mempersiapkan kain kafan, akan tetapi amal soleh yang kita akan bawa ke dalam kehidupan setelah kehidupan dunia. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Jadi misi kita jelas, kita ingin mengamankan masa depan kita setelah kematian. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian istirahat kami dari segala bentuk kesulitan, istirahat kami dari segala bentuk kejahatan. Kita ingin meninggal dalam keadaan seperti itu. Kalau bisa kita meninggal dalam keadaan tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena sebelum nyawa lepas Allah sudah tunjukkan tempat kita di surga. Kitanya tersenyum sehingga setelah nyawa lewat senyumnya ketinggalan. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini masalahnya. Masalahnya apa? Karena di sana yang membangkang kepada Allah, yang punya misi bertentangan dengan kita, namanya setan. Setan punya misi membuat manusia ke neraka. Qala. Jadi Allah Subhanahu berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Setan bagi kalian musuh. Allah bilang, jadikan setan musuh. Yang menarik, kita sadar setan musuh, akan tetapi kita menjadikan setan teman. Ya, setan kalau mengganggu kita kemudian jadikan teman, ya nggak ada fungsinya bahwa setan musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan setan musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Apa misi setan? Agar membuat manusia masuk ke dalam neraka sa'ir. Dua misi yang bertentangan. Kita punya misi untuk membebaskan diri dari api neraka. Setan punya misi membuat kita diazab di neraka seperti setan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattakhidhuhu aduwa. Bagaimana menjadikan setan musuh? Gampang. Taatlah kepada Allah. Ittaqullah, sudah menjadikan setan musuh. Bagaimana bentuk orang mengikuti setan? Gampang. Ketika dia melakukan maksiat, mengikuti setan. Ketika dia tidak mau melakukan ketaatan, sudah mengikuti setan. Orang tidak sholat sedang beribadah kepada setan. Orang melakukan maksiat, orang minum khamar, orang berzina, sedang beribadah kepada setan. Orang memakan harta haram, sedang beribadah kepada setan. Orang memakan riba, transaksi riba, sedang beribadah kepada setan. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan setan musuh. Yang menarik hadirin rahimakumullah, ternyata setan ini punya karya yang sangat besar, yaitu apa? Membuat manusia lupa di sana ada setan. Jadi saking hebatnya godaan setan, manusia lupa di sana ada setan. Padahal ayat-ayat Quran banyak sekali tentang setan, banyak sekali. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sadar tentang godaan setan. Kenapa? Banyak yang nggak sadar. Saya mendengar pernyataan dari seseorang, semua agama benar. Saya bilang kalau semua agama benar, setan gangguin siapa? Kalau semua agama benar, setan ngapain? Gitu. Kalau semua manusia dengan agama apapun masuk surga, setan ngapain? Oleh karena hadirin rahimakumullah, inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu adu. Nah, bagaimana setan serius menggoda manusia? Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Wahai ya Allah, engkau sudah mencap saya sesat, kata setan kepada Allah. Maka saya akan menggoda manusia di jalan yang lurus. Menggoda manusia di jalan yang lurus. La aqudan lahum siratal mustaqim.
Jadi yang digoda itu jalan lurus. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan aneh, mau baca Quran kok a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di jalan lurus dia menggoda. Ibnu Mas'ud ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, kami ini kalau sholat susah khusyuk. Tapi kami melihat Yahudi itu kalau beribadah gampang banget khusyuknya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya iya. Kenapa? Kalian itu di jalan yang lurus digoda. Orang Yahudi beribadah bukan di jalan yang lurus, nggak digoda sama setan, khusyuk dia. Oleh karena hadirin makullah, setan menggoda di jalan yang lurus. Bagaimana seriusnya setan menggoda? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Saya akan datang ke mereka depan belakang. Wa min aymanihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, kanan kiri. Wala tajidu aktsarhum syakirin. Hasilnya kebanyakan manusia beribadah kepada setan dan tidak beribadah kepada Allah. Apa sih ibadah kepada setan? Bukan kita nyembah setan. Ketika Allah nyuruh sholat, nggak sholat, nyembah setan. Ketika Allah jangan minum khamr, nyembah setan. Ketika Allah mengatakan riba haram, makan riba, nyembah setan. Ayat hadirin makullah, mari kita lihat hadis ini. Saya ingin sadarkan, kita sadar semua bahwa setan itu serius goda kita. Kalau kita tidak serius beribadah kepada Allah, kita sudah memberi ruang untuk serius beribadah kepada setan. Bagaimana hadirin makullah, dalam sebuah hadis disebutkan. Lihat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha marah kepada Rasulullah karena di malam itu Rasulullah nggak ada. Harusnya di rumah Aisyah tapi nggak ada. Ketika pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha marah. Apa kata Rasulullah? Awaqad ja'aka syaitanuki? Setanmu udah datang. Sayyidah Aisyah jadi kaget. Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Iya, kata Rasulullah. Apakah setiap orang ada setan yang menyertainya? Iya. Bagaimana dengan engkau Rasulullah? Saya juga sama. Ada setan menyertai saya. Namun setan yang menyertai saya, dianya masuk Islam dan tidak pernah menyuruhku kecuali dengan yang baik. Berarti kita ini kemana-mana ditemenin setan. Bahkan dalam hadis lain disebutkan setiap manusia dilahirkan bersama setan yang menggodanya. Serius setan menggoda kita. Oleh karena itu hadirin makullah, jangan pernah meremehkan godaan setan. Setan itu kalau menggoda bukan ambil speaker, kaum mukminin tolong minum khamr, nggak ada. Kaum mukminin tolong lakukan riba, nggak ada. Itu nggak akan ada satu orang pun yang mau. Akan tetapi setan menggodanya sangat halus. Kapan ketahuannya? Kalau sudah dihisab, kalau sudah meninggal baru ketahuan. Baik hadirin makullah, ibadah kita adalah bentuk perlawanan kita terhadap setan. Maka kita wajar. Kenapa sih di saat subuh disuruh? Setannya serius. Kenapa ada duha suruh duha? Setannya serius menggoda kita. Oleh karena hadirin makullah, kita serius beribadah kepada Allah, itulah kita serius melawan godaan setan. Setan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman, afwan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Setan tidak akan bisa menggoda orang yang beribadah kepada Allah. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang yang mau ngikut setan. Jadi manusia yang beribadah kepada Allah tidak digoda setan. Manusia yang sudah mulai kendur ibadah kepada Allah sudah mulai memberi jalan. Manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah sudah mengikuti jalan setan. Ayat hadirin makullah, taat kita kepada Allah adalah bentuk perlawanan kita kepada setan. Setan punya plan A, plan B, plan C, plan D sampai kalau nggak berhasil di akhir hayat digoda setan. Menggoda untuk tidak mau beriman. Kalau berhasil menggoda untuk tidak mau beramal soleh. Kalau berhasil menggoda amal solehnya. Kalau tidak berhasil dia terus menggoda bagaimana amal solehnya hancur. Kalau nggak terus ditungguin sampai lengah. Makanya banyak mantan orang soleh. Banyak mantan orang soleh. Seorang sahabat bernama Nahar Ar-Rohal Al-Unfuani diutus oleh Rasulullah untuk menjadi da'i di Bani Hanifah. Yang ngutus Rasulullah
Tapi Bani Hanifah murtad 50.000 di tangan Nahar Ar-Rohal Al-Unfwani. Orang yang dinilai oleh Rasulullah sebagai orang soleh, tapi mengakhiri hidup murtad bersama 50.000 kaum Bani Hanifah. Mari kita sadari betapa setan menggoda kita. Terakhir, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Apa doanya Rasulullah? Jangan sampai saya digoda setan ketika sakratul maut. Sedang sakratul maut pun setan datang menggoda, maka jangan tinggalkan orang sakit sendirian di rumah, khawatir ketika sakratul maut mereka datang dan menggoda manusia. Penting bagi kita, sadarilah godaan setan. Kalau begitu jangan pernah mengeluh kenapa ibadah terus, karena kita ingin melawan setan sekuat tenaga. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Allahumma ighfir li abi wa ummi. Allahumma ighfir li abi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Ma'asyiral mu'minin, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma ighfir li amwatina, Allahumma ighfir li abaina, Allahumma ighfir li ummahatina, Allahumma ighfir li ajdadina, Allahumma ighfir li jaddatina, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika minasy syaithanir rajim. Allahumma inna na'udzubika minasy syaithanir rajim. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Allahumma ihfadna wa auladana wa dhurriyyatana min hamazati syaitan. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Allahumma irfa'anna hadzal bala. Allahumma irfa'anna hadza corona. Allahumma irfa'na hadzal virus. Allahumma irfa'anna hadzal bala wal waba wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.